Ketenangan, kenyamanan hanya di desa tempat lahir. Bagai surga dunia sedang di sini. Polusi merasuk tiap pembuluh darah, kadang polusi menyumbat kewarasan. Tapi ini adalah pilihan gue. Seperti apapun gue harus tersenyum sambil melambaikan tangan. Halo, di sini, ini gue, masa lupa sih? Drama-drama harus gue perankan rasa malu. Gue karungin, yang terpenting gue bisa bertahan hidup. Yaelah, jangan terlalu serius napa. Hidup itu asyik selagi belum. Isdet, perbanyaklah sedekah senyum. Karena untuk sedekah uang belum punya, cukup sebungkus nasi. Semuanya begitu tiba-tiba. Masalah seperti gado-gado. Makin hari semakin rumit. Tak ada tangan yang memapah bangun. Belajar sabar hampir tiap detik. Belajar nerima setiap kedip mata. Apakah akan seperti ini terus? Tidak, gua harus bangun tanpa bantuan tongkat tetangga. Gua harus lari mengejar layangan yang putus. Karena di masa tua nanti, akan gua nikmati bersama. Orang yang selalu memeluk tubuh gua meski berjalan di atas duri. Sekedar ngomong gampang banget ya rasanya. Ya kalau tidak ngomong masa harus membisu. Tidak ada dorongan dong. Kita sama-sama menggenggam harapan aja. Syukur-syukur kalau genggaman itu tidak lepas. Hehehe. Capek banget hari ini, sumpah. Ingin teriak sampai suara habis. Teriakanmu nggak lucu, kata hatiku saat ini. Dan aku kalah bepangku luka. Sepanjang jalan berdarah, kanopi cinta telah ambruk bersama. Runtuhnya cahaya. Hati membara menyusun rencana ingin membakar yang ada. Kenapa harus sakit? Mengapa? Tapi percuma saja mengeluh tetap sakit yang tak berdarah. Daripada hati semakin memanas, mending gue naik sepeda motor, terus jalan aja sampai mentok di simpang. Dan berhenti. Lalu rebahan di tepi jalan sambil minum es kelapa muda. Itu mungkin lebih seru daripada nungguin luka sembuh. Tapi tunggu reda hujannya baru otw. Tenang dan nyaman. Jika pulang disambut kehangatan. Siapa sih yang gak mau bahagia dengan keluarga kecilnya? Tapi terlalu banyak rintangan bermacam-macam bentuknya. Apakah penyebabnya ekonomi? Atau perselingkuhan? Atau apalah jenisnya? Maka aku harus sadar. Tuhan tidak akan membiarkan yang baik bersama yang tidak baik. Apakah harus pasrah? Tidak, perjuangkanlah harga dirimu. Sudahlah, pada waktu masih bocah ingin secepatnya dewasa. Setelah dewasa ingin kembali ke bocah. Karena tidak ada beban yang dipikul. Apa sih yang dipikul? Emang kayu atau besi? Hehehe, ingat tetap fokus pada tujuan awal. Jika awalnya ragu, maka kedepannya pasti ragu. Jadi jangan pernah punya kata mau coba-coba. Harus yakin berhasil. Apalah daya anak rantau serba-serbi sendiri. Mau menyerah rasanya tanggung banget. Sudah terjebak di lubang harimau. Maju mati mundur berarti kabur sekencang-kencangnya. Hehehe. Sesekali ingin serius. Benar jika melihat teman-teman lagi ngumpul bersama. Keluarganya aku sedih banget. Rasanya ingin secepatnya pulang ke kampung halaman. Melihat ayah ibu yang mulai memutih rambutnya. Berpelukan sambil berkata, "Bu, kenapa hidup kita melarat? Apakah ayah dulu males-malesan? Maaf, hanya bercanda. Dimanapun kita terlahir harus bersyukur apapun kondisinya. Karena pada hakikatnya, semua orang tua sudah berusaha untuk memberi masa depan yang cerah kepada anak-anaknya. Makasih ayah, ibu." Kalau begini cuacanya, enaknya tidur atau ngapain komentar ya. Tapi cuaca ini sama dengan apa yang aku rasakan. Hati diombang-ambing angin tanpa kejelasan. Mata juga ikutan menghujani selimut. Sebenarnya apa yang sedang aku pikirkan? Hanya masalah yang gak jelas. Seandainya malam ini gak hujan, aku tidak bakalan merenungi pilu ini. Pastinya aku jalan-jalan mencari hiburan. Uang pas-pasan cukup mampir di akang tukang basgor. Kayaknya seru deh. Jika lu lagi nggak mood, maka solusi terbaik adalah nonton video ini. Pasti mood lu makin kacau. Hahaha. Ketenangan seperti inilah yang aku harapkan. Tidak bising dengan peralatan dapur. Mak-mak yang masih muda, apakah tuanya akan tenang seperti ini? Kayaknya tidak deh. Setelah menjelajahi pegunungan yang ada di dapur, ternyata semuanya kosong. Bukan karena daun kurang merah, tapi memang daun tidak ada. Hanya bisa mengeluarkan kata sabar, sabar, dan sabar setiap hari. Anehnya setelah daun itu mulai berjatuhan di halaman rumah, malah disapu di beranda TikTok. Apa yang sebenarnya terjadi, wahai para mak-mak? Tidakkah terbesit untuk mengumpulkannya dan disusun menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah? Aduh, ceritanya ngoceh lagi nih. Maaf, tapi ada baiknya juga daun itu tidak dijadikan bahan pembakaran yang akan membakar seluruh rumah bahkan sampai ke tetangga. Kira-kira begitulah bunyi dari bapak-bapak yang berjuang, namun penuh rintangan. Tidak usah pusing mikirin ini itu. Cukup pusing mikirin bagaimana caranya supaya cepat kaya.
Tidak perlu mewah dan bergelimang harta. Jika ketenangan seperti ini mengejar hidupku, mungkin aku harus tidur dan merubah duri-duri menjadi mawar-mawar. Aduh, mawar lagi, ngayal mulu lu. Cucian numpuk aja lu karungin. Ini perlu dan sangat penting juga serius. Apakah aku harus melupa? Ada cinta tak bisa kukata. Ada rindu mencipta rasa. Kecewa merias dirinya karena kita tak lagi berjumpa. Iya, meta. Itu kata Bang Pekon ya, bukan aku. Hidup itu senyumin aja. Kalau sudah mati disiksa. Sebenarnya aku tidak berisik. Hanya saja kau melebihi radio yang rusak. Ada yang mengatakan jika pasanganmu marah-marah, maka kamu harus mengalah. Memang kita berlomba, ada yang menang, ada yang kalah. Kenapa harus mengalah? Lucu, hahaha. Tapi tidak gitu juga, aku hanya bercanda. Jika pasanganmu cerewet, tambal saja sama lem besi. Yakin dah selamanya telinga kamu aman dari badai petir? Bang Pekon pernah bertanya, apakah aku berhak cemburu saat melihat perhatiannya padamu? Ataukah aku harus membunuh pikiran yang membuat pilu?